Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup bagian yang ketiga, yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Pada video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, menganalisis karakteristik khas setiap kerajaan makhluk hidup, dan yang kedua, menjelaskan peranan makhluk hidup dalam kehidupan manusia. Pada video sebelumnya, kita telah belajar menggunakan kunci klasifikasi, yaitu kunci dikotomi dan kunci determinasi format tabel untuk mengelompokkan makhluk hidup. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut, dicari lagi perbedaan dan persamaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil lagi. Tujuan klasifikasi jadi adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan disebut dengan takson. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi ke tingkat yang terendah dapat kita lihat seperti pada gambar, yaitu mulai dari kingdom atau kerajaan, atau regnum atau dunia, selanjutnya phylum atau divisi, kemudian kelas, dilanjutkan dengan ordo atau bangsa, kemudian familia atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Kemudian pada gambar dapat kita lihat ada dua buah garis panah yang berarah ke atas dan ke bawah. Kita lihat garis panah yang di sebelah kanan yang menunjuk ke arah bawah, yaitu tentang kesamaan ciri makhluk hidup. Dapat kita katakan bahwa semakin rendah urutan tingkatan takson, maka kesamaan cirinya semakin banyak. Sedangkan untuk tanda panah berwarna merah di sebelah kiri yang berarah ke atas tentang jumlah anggota takson makin banyak, maka dapat kita katakan bahwa semakin tinggi tingkatan takson, maka jumlah anggota takson makin banyak. Jadi, kesimpulannya, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak anggota takson, tetapi semakin sedikit persamaan antar anggota takson tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit anggota takson, tetapi semakin banyak persamaan antar anggota takson tersebut. Mari kita mulai membahas takson mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama adalah kingdom bagi hewan dan regnum bagi tumbuhan, yang merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Organisme di dunia dikelompokkan menjadi beberapa kingdom atau kerajaan, yaitu kingdom Monera yang merupakan organisme tanpa membran inti sel, kingdom Protista yaitu organisme yang memiliki jaringan sederhana, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan kingdom Animalia atau hewan. Tingkatan takson di bawah kingdom adalah phylum bagi hewan dan divisi bagi tumbuhan. Contohnya, kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi, yaitu Bryophyta atau lumut, Telidophyta atau paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Khusus untuk divisi tumbuhan, nama divisi selalu menggunakan akhiran pita. Selanjutnya, anggota takson pada setiap phylum atau divisi dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan ciri tertentu menjadi takson kelas. Nama kelas pada tumbuhan diberi akhiran opsida. Misalnya, tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu Magnoliopsida atau dikotil dan Liliopsida atau monokotil. Kemudian, anggota takson pada setiap kelas dibagi menjadi beberapa ordo atau bangsa berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, Magnoliopsida atau dikotil memiliki ordo Solanales, Cucurbitales, dan Malvales.
Anggota takson pada setiap ordo kemudian dikelompokkan lagi menjadi beberapa familia berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama akhiran takson familia pada tumbuhan menggunakan akhiran AC, misalnya Cucurbitaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Adapun pada hewan, takson familia memiliki akhiran -ide, misalnya Felidae, Canidae, dan Hominidae. Anggota takson setiap familia selanjutnya dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri yang lebih khusus. Dan yang terakhir adalah spesies. Spesies adalah takson yang paling rendah dan paling banyak memiliki persamaan. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Pada organisme satu spesies, terkadang masih ditemukan perbedaan ciri yang sangat jelas, sangat khusus, atau bervariasi, sehingga disebut varietas. Berikut adalah contoh urutan takson pada hewan. Kita lihat untuk kingdom Animalia terdapat 7 jenis hewan sebagaimana pada gambar. Kemudian, ketujuh hewan ini akan kita klasifikasikan berdasarkan persamaan cirinya ke dalam filum Chordata. Hewan yang termasuk ke dalam filum Chordata memiliki ciri-ciri antara lain mempunyai notochord, yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Kemudian, hewan tersebut juga memiliki tali saraf dorsal, memiliki celah faring, dan memiliki ekor post anal. Hewan-hewan pada filum Chordata sudah memiliki organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Kupu-kupu tidak termasuk ke dalam filum Chordata sehingga tinggal tersisa 6 hewan saja. Kemudian dari 6 hewan ini kita kelompokkan lagi ke dalam kelas mamalia. Mamalia adalah kelas hewan menyusui atau hewan yang memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan anaknya. Ikan tidak termasuk dalam kelas mamalia sehingga tinggal tersisa 5 jenis hewan antara lain gajah, singa, dan anjing. Kemudian mamalia yang terdiri atas hewan tersebut kita kelompokkan lagi ke dalam orde Carnivora. Ordo Carnivora adalah kelompok hewan yang memakan daging. Gajah tidak memakan daging, jadi tidak termasuk ke dalam ordo Carnivora. Selanjutnya, keempat hewan pada ordo Carnivora kita kelompokkan lagi ke dalam famili Canidae. Canidae adalah keluarga hewan karnivora yang terdiri dari berbagai jenis anjing, serigala, rubah, dan sebagainya. Dari ketiga hewan pada famili Canidae ini, kita kelompokkan lagi menjadi genus Canis. Canis adalah sebuah famili dalam ordo Carnivora yang anggota keluarganya terdiri dari berbagai jenis anjing dan hewan-hewan yang mirip dengannya. Nah, tinggal tersisa 2 hewan, maka kita kelompokkan lagi 2 jenis hewan ini ke tingkatan takson yang terendah yaitu spesies. Maka spesiesnya adalah Familiaris. Familiaris adalah anjing domestik. Nah, ini adalah contoh urutan takson pada hewan. Selanjutnya, contoh urutan takson pada tumbuhan dimulai dari kingdom Plantae yang terdiri dari kurang lebih 280.000 spesies. Jumlahnya sangat banyak. Kemudian kita sebagai contoh akan klasifikasikan tumbuhan-tumbuhan tersebut ke dalam filum Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae artinya tumbuhan yang memiliki biji tertutup, kemudian juga memiliki alat perkawinan yang berupa bunga. Nah, dari 280.000 spesies, terdapat kurang lebih 250.000 spesies yang termasuk ke dalam filum Angiospermae. Kemudian,
Tumbuhan-tumbuhan ini kita klasifikasikan lagi dalam kelas Dicotyledon, hingga terdapat kurang lebih 235.000 spesies. Kelas Dicotyledon didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Contohnya kelompok dikotil seperti mangga, pepaya, cempedak. Selanjutnya, kita klasifikasikan lagi ke dalam ordo Rosales. Ordo Rosales adalah tanaman yang memiliki bentuk seperti semak, berkayu, berduri tempel, ataupun tidak berduri. Contohnya mawar dan apel. Nah, terdapat kurang lebih 18.000 spesies pada Ordo Rosales. Selanjutnya, kita klasifikasikan lagi tumbuhan pada Ordo Rosales ke dalam famili Rosaceae, dan terdapat kurang lebih 3.500 spesies. Famili Rosaceae adalah keluarga tumbuhan yang terdiri dari suku mawar-mawaran. Kemudian biasanya tumbuh di daerah hutan ataupun di daerah tundra. Selanjutnya, dari 3.500 spesies kita kelompokkan lagi ke dalam genus Rosa. Rosa adalah spesies tanaman tertua yang terdiri atas ratusan jenis mawar. Mawar adalah tumbuhan perdu, pohonnya berduri dan bunganya berbau wangi. Kemudian terdapat kurang lebih 500 spesies pada genus Rosa. Kita klasifikasikan lagi secara khusus ke Rosa gallica atau moss rose. Nah, ini adalah contoh urut-urutan takson pada tumbuhan. Demikianlah video kali ini.